Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok yang beranggotakan 3 siswa, yaitu yang pertama Hikmah Dwi Lestari, Indriani Kurnia Putri, dan Isnaini Febriana Kusumawati. Di sini kami akan mempresentasikan materi sejarah mengenai pemberontakan APRA. Cekidot. Latar belakang APRA, Angkatan Perang Ratu Adil. Peristiwa pemberontakan ini dipimpin oleh Kapten KNIL yang bernama Kapten Raymond Westerling, dengan maksud untuk mempertahankan bentuk negara federal di Indonesia dan mempunyai tentara yang berdiri sendiri pada negara-negara bagian Republik Indonesia Serikat ini. Asal-usul dari gerakan ini awalnya didasari dengan adanya kepercayaan rakyat terhadap Ramalin Jayabaya, yang mengatakan bahwa akan adanya seorang Ratu Adil yang akan membawa mereka ke dalam suasana yang aman dan tentram, serta dapat membimbing secara adil dan bijaksana. Tujuan pemberontakan APRA. Tujuan Westerling untuk membentuk APRA adalah mengganggu prosesi pengakuan kedaulatan dari Kerajaan Belanda kepada Pemerintah Republik Indonesia Serikat atau RIS pada 27 Desember 1949. Upaya itu dihalangi oleh Letnan Jenderal Bormann van Breden, Panglima tertinggi tentara Belanda. Tujuan lainnya adalah untuk mempertahankan bentuk negara federal di Indonesia dan adanya tentara tersendiri pada negara-negara bagian RIS. Alasan pemberontakan APRA. Pemberontakan APRA diawali dari pembentukan APRIS yang menimbulkan ketegangan antara TNI dan bekas tentara KNIL, ditambah dengan pertentangan politik antara kelompok yang ingin mempertahankan bentuk negara bagian yang didukung pihak APRA yang terdiri dari bekas tentara KNIL dan kelompok yang menginginkan negara kesatuan didukung oleh TNI. APRA mengajukan ultimatum kepada pemerintah RIS yang isinya menuntut supaya APRA diakui sebagai tentara Pasundan dan menolak dibubarkannya Pasundan atau negara federal tersebut. Namun, ultimatum ini tidak ditanggapi oleh pemerintah. Aksi APRA berlangsung pada tanggal 23 Januari 1950 bertepatan di kota Bandung. Di bawah pimpinan mantan Kapten KNIL Raymond Westerling, kelompok milisi 800 tentara KNIL terdiri dari pelarian-pelarian pasukan payung barisan pengawal Stoetroepen dan polisi Belanda dengan dilindungi oleh kendaraan berlapis baja, mulai memasuki kota Bandung dan membunuh semua orang berseragam TNI yang mereka temui. Aksi gerombolan ini telah direncanakan beberapa bulan sebelum oleh Westerling dan bahkan telah diketahui oleh pimpinan tertinggi militer Belanda. Staf Divisi Siliwangi yang pada hari itu hanya dijaga 15 prajurit diserang dengan tak terduga. Seorang perwira menengah, Letkol Lembong, tewas menjadi keganasan APRA. Dalam penyerbuan APRA ini, 79 anggota APRIS atau TNI gugur. Pemerintah perkuat pertahanan kota Bandung mengirimkan bala bantuan polisi dari Jawa Tengah dan Jawa Timur yang ketika itu sedang berada di Jakarta. Pada saat itu juga TNI mengkonsolidasi kekuatannya. Gerombolan APRA dapat dipaksa mengundurkan diri dari kota Bandung. Setelah melarikan diri dari Bandung, Westerling masih ingin melanjutkan misinya di Jakarta, yaitu menangkap semua menteri RIS yang sedang menghadiri sidang kabinet dan membantainya. Tetapi rapat dibatalkan karena ada tindakan preventif dari pihak intelijen. Setelah diusut, otak dari pemberontakan ini adalah Sultan Hamid II yang kemudian berhasil ditangkap pada tanggal 4 April 1950. Setelah kedua misinya gagal, akhirnya Westerling melarikan diri ke luar negeri dengan menumpang pesawat Catalina milik Angkatan Belanda. Sekian presentasi materi sejarah mengenai pemberontakan APRA.
Apabila ada pengucapan kata yang kurang jelas ataupun salah, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.